Sekarang saya akan menjelaskan cara membuat sediaan lampu sandara tepi. Nah, untuk sediaan lampu sandara tepi ini, kita dapat menggunakan sampel pemeriksaan dari fungsi vena ataupun fungsi kapiler. Kemudian kita akan meletakkan darah tersebut di atas objek gelas ini, seperti ini. Kemudian menggunakan objek gelas yang lain, kita akan meratakan tetesan darah yang ada pada objek gelas dengan objek gelas yang lainnya dengan pemerataan seperti berikut. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kita meratakan posisi dari objek gelas yang di atas ini yang kita pegang ini itu diletakkan pada sudut 30 derajat dan nanti kita akan menggesernya terlebih dahulu ke bagian belakang, kemudian ke bagian depan secara cepat. Jadi pada saat memulas ke depan itu kita tidak berhenti untuk mendapatkan hasil yang baik. Kalau sudah kita biarkan kering, maka nanti kita akan memfiksasi sediaan dimetanol absolut selama lebih dari 10 menit, agak sedikit berbeda dengan yang ada di video. Kemudian kita akan memberikan pewarnaan bright pada kaca objek, dan pewarnaan ini akan kita teteskan pada seluruh permukaan kaca objek dan kita diamkan selama 7 menit. Ini kita teteskan di seluruh permukaan dan kita diamkan. Yang perlu diperhatikan setelah pemberian pewarnaan bright ini, kita nanti akan memberikan larutan penyangga dengan pH 6,4, kemudian kita teteskan pada kaca objek dan kita diamkan selama kurang lebih 5-12 menit. Setelah itu, kita akan membilas kaca objek dengan air mengalir yang tenang terlebih dahulu untuk membuang zat-zat yang terapung. Kemudian kita lanjutkan dengan membilas dengan aliran air yang cukup keras untuk membuang kotoran yang ada pada objek gelas, dan kemudian akan kita biarkan kering. Kita akan membiarkan kaca objek gelas ini kering dengan menghadap ke atas, dan kemudian akan kita periksa di bawah mikroskop. Ini merupakan sediaan lapisan darah tepi yang baik dan yang kurang baik. Setelah kita mendapatkan sediaan lapisan darah tepi yang baik, maka kita dapat melanjutkan pemeriksaan hitung jenis leukosit. Pada hitung jenis leukosit, kita dapat menggunakan tabel ini, terdiri dari 10 kolom, dan pada barisannya kita terdapat basofil, eosinofil, batang, segmen, limfosit, dan monosit. Jadi ketika kita melihat pada mikroskop, misalkan pada lapang panel pertama itu kita hanya melihat 3 saja. Kita akan menulis pada masing-masing sel, kemudian nanti akan kita catat menggunakan garis seperti ini. Contohnya di sini kita melihat adanya batang. Di sini kita melihat ada lobus. Kita melihat ada monosit. Nah, apabila belum mencapai 10 pada satu kolom, maka kita dapat mengganti lapang pandang ke lapang pandang selanjutnya. Kemudian kita dapat menambahkan jumlah sel hingga mencapai 10 pada satu kolom. Namun, apabila pada lapang pandang berikutnya terdapat sel yang berlebih, kita dapat menambahkan jumlah sel tersebut pada kolom selanjutnya. Jadi, setelah kita mendapatkan hasil dari masing-masing sel, kita akan menjumlahkannya dan kita akan menuliskannya pada bagian samping sini dalam persentase. Setelah kita mendapatkan persen dari masing-masing leukosit, maka kita dapat menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Jadi hasil hitung jenis leukosit kita tulis dalam bentuk persen. Di sini kita tulis persen dari basofil, persen dari eosinofil, persen dari batang,